Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, jadilah engkau tahir. Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita sambil berdiri ke hadapan Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang buat hari ini. Tuhan adakan syukur terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari bersyukur kepada Tuhan bersama-sama. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Kami naikkan sembah kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Kami naikkan syukur kami sembah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Mari sembah Dia bersama-sama.
agungkan Engkau ya Tuhan, ku agungkan Engkau selamanya. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami ya Aba ya Bapa. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Yesus. Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Aba. Terima kasih buat pengorbananmu bagi kami. Buat anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga Engkau mengirimkan anakmu yang tunggal. Untuk menyelamatkan setiap kami. Untuk menyelamatkan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah kepada kami pada pagi ini ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Bahkan setiap umat-Mu yang mengikuti secara online juga Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka. Sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya sapa semua shalom. Yang ada di rumah juga shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah masuk di bulan Desember, bulan yang luar biasa. Seluruh bumi, seluruh umat manusia, seluruh ciptaan Tuhan, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan menyambut bulan Desember ini adalah bulan yang penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus lahir untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah, pagi ini saya akan berbicara tentang Allah menyertai kita. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 1, Matius pasal 1 ayat 23 berkata, Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saya mau sama-sama kita baca ayat ini dan kita imankan pas terakhir Allah menyertai kita, bersama-sama kita katakan amin. Oke, kita baca sama-sama Matius 1 ayat 23, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Immanuel berarti, Immanuel berbicara tentang pemerintahan tertinggi ada di tangannya. Pemerintahan tertinggi ada di tangan Tuhan. Ia juga disebut sebagai penasehat atau sumber dari segala hikmat. Ia adalah pribadi yang perkasa, yang memiliki karakter seorang bapa. Ia juga adalah raja damai. Dia mau
supaya semua umat ciptaannya menikmati kedamaian. Karena dia adalah Raja Damai. Allah menyertai kita adalah ungkapan yang tidak asing lagi bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Saya selidiki dalam Alkitab, lebih dari 106 kali ungkapan Allah menyertai kita dicatat di dalam Alkitab. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita memaknai penyertaan Allah dengan benar. Saya ulangi, bagaimana seharusnya kita memaknai penyertaan Allah dengan benar. Kalau kita lihat bersama-sama kisah di dalam Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Kita baca sama-sama Hakim-Hakim pasal 6. Ini media nggak bisa ya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Di situ dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Opra. Kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Di ayat yang ke-11 ini. Jadi ini yang pertama, makna penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Ini yang pertama, penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Allah menyertai bangsa Israel, tetapi tidak berarti kemudian bangsa Israel bebas dari permasalahan. Mereka tetap mengalami ancaman demi ancaman, peperangan demi peperangan, bahkan hambatan demi hambatan. Bahkan sejak zaman Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, segalanya tidak berjalan dengan mudah. Ada banyak hal yang mereka hadapi. Namun demikian, akhir dari tujuan mereka adalah tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka adalah negeri Kanaan, di mana di sana berlimpah susu dan madu. Tuhan bawa mereka ke sana, tapi tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan tidak pernah berjanji membebaskan kita dari masalah. Tetapi ingat, Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah yang terjadi sampai yang terbaik kita dapatkan dari Tuhan. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah berjanji membebaskan kita dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah yang terjadi sampai yang terbaik kita dapatkan dari Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, orang yang hidup pasti semua ngalamin masalah. Ada di sini yang gak ada masalah? Ada? Pasti kehidupan kita selalu dihadapkan dengan masalah. Tapi yang luar biasanya Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah
yang terjadi yang dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan mau kita mendapatkan yang terbaik. Ini yang Tuhan mau. Kalau saudara lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Di situ dikatakan lagi untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Jadi makna dari penyertaan Tuhan yang pertama adalah penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi menjadi indah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di ayat yang ke-13 dari Hakim-Hakim pasal 6 tadi, di situ dikatakan, Hakim-Hakim 6 ayat 13, di situ dikatakan, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Yang kedua adalah penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Selama kita hidup di dunia, masalah akan tetap ada. Selama kita hidup di dunia, masalah akan tetap ada. Masalah akan tetap ada. Terkadang, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai masalah untuk mendidik, untuk mendewasakan kita. Masalah dapat mendidik supaya kita menjadi dewasa. Dan lewat masalah juga melatih kekuatan iman kita. Lewat masalah melatih kekuatan iman kita. Terkadang masalah juga dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita akan hal yang salah yang kita lakukan. Supaya kita bertobat, supaya kita kembali kepada Tuhan. Masalah juga sering kali Tuhan pakai untuk menyadarkan kita untuk terus-menerus berharap hanya kepada Tuhan. Jangan kita maunya yang enak-enak saja, tapi ketika masalah ada, kita lari dari masalah itu. Saudara tidak akan dewasa, iman kita tidak akan tumbuh ketika kita menghadapi masalah terus kita lari dari masalah itu. Itu bukan jalan keluar. Tetapi kita harus menghadapi masalah yang kita hadapkan itu. Selesaikan masalah itu. Ingat, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan masalah itu. Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan itu. Masalah akan terus kita hadapi selama kita hidup. Selalu ada masalah yang kita hadapi. Tujuannya apa? Supaya iman kita bertumbuh. Supaya kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Ketika engkau berharap kepada manusia, maka engkau akan kecewa. Tetapi ketika engkau berharap hanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan kepadamu. Tuhan memberikan jalan keluar kepadamu. Bahkan engkau lebih daripada pemenang. Itu yang Tuhan janjikan. Jangan lari dari masalah. Hadapi masalah itu. Amin. Hadapi masalah itu. Jangan lari. Masalah juga sering Tuhan pakai untuk mendewasakan kita. Bapak Ibu Saudara, terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita.
sangat mudah. Namun Tuhan mau yang terbaik bagi kita. Namun Dia mau, namun Dia tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan terlebih rindu melihat kita tumbuh menjadi dewasa. Kalau kita menghadapi masalah, terus kita lari dari masalah itu, kita tidak akan pernah dewasa. Anak-anak muda, ketika engkau menghadapi masalah, terus engkau datang kepada orang tuamu, terus tidak ada jalan keluarnya. Saya mau katakan, ketika engkau menghadapi masalah, larilah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Mungkin ketika engkau menghadapi itu, udah Tuhan gak ada jalan lagi. Dari kiri sudah tertutup, dari kanan sudah tertutup. Depan, belakang, atas, bawah sudah tertutup. Ingat, ketika tidak ada jalan, Tuhan membuka jalan bagimu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Ketika engkau berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik untuk engkau. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia izinkan engkau menghadapi masalah supaya engkau dewasa. Supaya imanmu tumbuh. Anak-anak sekolah ketika mereka mau naik ke kelas berikutnya, mereka pasti menghadapi namanya apa? Ujian. Ketika mereka menghadapi ujian, lolos dari ujian itu, maka mereka akan naik level, naik tingkat. Kalau mereka tidak menghadapi ujian, mereka tetap tinggal di kelas itu. Demikian juga ketika kita menghadapi masalah. Masalah yang pertama sudah kita bisa selesaikan. Tuhan kasih lagi masalah yang lain. Supaya apa? Iman kita semakin bertumbuh. Supaya kita makin kuat di dalam Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kami di KUL sharing tentang kenapa ada satu pertanyaan begini. Kenapa sih setiap masalah itu selalu ada? Masalah yang satu belum selesai, udah datang lagi masalah yang satu. Udah selesai lagi, datang lagi yang satu. Kita jelaskan, saya kasih tahu seperti ini. Setiap manusia yang ada di dunia pasti menghadapi yang namanya masalah. Kalau kita nggak ada masalah, berarti kita sudah nggak hidup. Benar nggak? Kita sudah mati, nggak tahu apa-apa lagi. Jadi kita nggak tahu masalah ada nggak lagi, karena kita udah nggak hidup gitu loh. Jadi selama kita hidup di dunia, masalah itu akan selalu ada, Cuman bedanya masalah saya dengan masalah Pak Andi pasti beda, benar Pak? Masalah Pak Andi dengan masalah Koati beda. Masalah Koati dengan Roy pasti beda. Tapi Tuhan berjanji, Dia memberikan kemampuan kepada kita. Dia memberikan kemampuan kepada kita. Itu yang Tuhan janjikan. Jadi penyertaan Tuhan yang kedua adalah tidak menghilangkan masalah. Penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Tetapi membuat kita kuat di dalam Tuhan. Ketika masalah itu datang, membuat iman kita bertumbuh. Membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Membuat kita semakin berharap hanya kepada Tuhan. Bukan berharap kepada orang lain. Bukan berharap kepada manusia. Tetapi berharap kepada Tuhan. Amin. Saya senang dengan lagu pujian Pak Niko yang berkata, orang yang berharap Tuhan
diperbarui kuatnya, terbang tinggi bagai raja wali, berlari tiada lelah, berjalan tiada penat. Orang yang apa? Orang yang berharap kepada Tuhan pasti mendapat kekuatan yang baru. Sepertinya kita sudah letih, tetapi ada tangan Tuhan yang menopang kita. Ada tangan Tuhan yang membawa kita. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita jatuh, tapi kita tidak sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang kita, ada tangan Tuhan yang memegang kita, ada tangan Tuhan yang menopang kita. Engkau jatuh bangkit lagi, batu jangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Berbahagialah orang yang ada di dalam Tuhan. Tuhan mau kita menjadi anak yang tangguh, yang siap ketika akhirnya dia melawat hidup kita. Sehingga kita bisa dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat yang dia bawa, dan dia akan membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Dari level 1 ke level yang lebih tinggi lagi. Hadapi masalah yang kau hadapi. Meski Tuhan tidak pernah melupakan kita sedetik pun, bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Meskipun Tuhan tidak pernah melupakan kita sedetik pun, bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Masalah akan selalu ada. Tapi Tuhan berjanji dia memberikan kekuatan kepada kita. Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menyertai kita untuk memberi kemampuan kepada kita. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim tadi pasal 6 ayat 14. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk memberi kekuatan kepada setiap kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ketika Petrus dan murid-murid Yesus yang lain menghadapi ombak yang menggoncang perahu mereka, Yesus ada menolong mereka. Ketika terjadi kehabisan anggur dalam pesta pernikahan di Kana, siapa? Yesus ada dan memberikan pertolongan kepada mereka. Kita selalu percaya bahwa dalam pergumulan itu Allah akan memberikan pertolongan. Hanya kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong Yosua. Yosua mengutus 2 orang untuk mengintai kota Yeriko. Kedua orang bersembunyi dalam rumah seorang perempuan sundal bernama Rahab. Dan melalui Rahab Allah menolong mereka agar tidak tertangkap. Apa yang akan terjadi kalau Tuhan tidak menolong kedua pengintai yang diutus oleh Yosua? Tentu saja Raja Yeriko akan menangkap dan membunuh mereka berdua yang diutus oleh Yosua. Bisa jadi itu akan menjadi pukulan berat bagi iman orang Israel kali itu.
Kedua pengintai itu pasti tidak akan menyangka bahwa pertolongan Tuhan muncul tepat pada waktunya. Kalau kita lihat pertama, Rahab bukan seorang Israel. Rahab adalah penduduk Yeriko. Sebagai penduduk Yeriko, sewajarnya dia tidak ingin Israel menaklukkan kotanya, benar gak? Logika kita mikir nggak mungkin. Ini penduduk asli orang itu menyerahkan negerinya sendiri kepada orang yang akan mengambil negeri itu. Nggak mungkin. Sangatlah mungkin dia akan menyerahkan kedua pengintai itu, benar nggak? Pasti dia akan menyerahkan kedua pengintai yang dikirim oleh Yosua kepada Raja Yeriko kali itu. Tapi luar biasanya, Tuhan pakai Rahab. Tuhan pakai Rahab. Kita nggak tahu cara Tuhan menolong kita. Tapi Dia tahu yang terbaik untuk kita. Kita tahu Tuhan merancangkan yang terbaik untuk kita. Kita tahu rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan berikan kepada kita. Pesan penting untuk semua kita, bahwa Allah berulang kali menolong kita dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Cara Tuhan menolong kita beda-beda. Allah dapat memakai siapa saja di sekitar kita untuk menolong kita. Dia bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Dengan orang yang tidak kita kenal sama sekali pun Tuhan bisa pakai dia untuk menolong kita. Luar biasa kita dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Bukan berarti masalah akan hilang dari hidup kita. Kita tetap menghadapi masalah, tapi kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. So hadapi masalah itu. Hadapi masalah yang kau alami hari-hari ini. Percaya, Tuhan memberikan jalan keluar kepadamu. Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Dan Tuhan merancangkan yang terbaik untuk kita. Itu yang ketiga, Allah menyertai kita untuk memberi kemampuan kepada kita. Yang terakhir, yang keempat. Makna dari penyertaan Tuhan yang keempat adalah penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahan. Penyertaan Allah, penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahan. Coba kita lihat dari Hakim-Hakim 6 ayat 16 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Percayalah dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Semua pasti bisa kita selesaikan dan kita akan tampil sebagai pemenang. Amin. Kita akan tampil sebagai pemenang. Bersama dengan Tuhan, tidak ada permasalahan yang tidak dapat kita selesaikan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Dia luar biasa. Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Immanuel, Allah menyertai kita. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga di situ dikatakan kamu dapat menanggungnya.
Ketika engkau menghadapi masalah, kita diberikan jalan keluar, diberikan kemampuan untuk menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang kita hadapi, tidak melebihi kekuatan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Immanuel. Dia adalah Immanuel. Kelahirannya menghadirkan dirinya bagi kita. Dia tidak ingin menjadi Tuhan yang jauh dari kita. Dia ingin berada dekat dengan kita. Dia ingin bersama-sama dengan kita. Dia ingin kita ada di dalamnya. Setiap saat dalam kehidupan kita, Dia mau. Bagaimana kita harus meresponi firman Tuhan? Mari menerima kelahiran Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Hadirkan Tuhan selalu senantiasa dalam hati, pikiran, perbuatan, dan perkataan kita. Mari undang Dia masuk dalam hati kita. Mari undang Dia masuk dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dalam segala perkara, Allah berjanji, Dia menyertai kita dan memberikan kita kekuatan untuk tampil sebagai pemenang. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Mari bersama nyanyikan, katakan Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Mari angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan Yesus, Immanuel. Amin. Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allah beserta dengan kita. Allah serta dalam kita. Haleluya, haleluya. Namanya disebut Immanuel. Dengan lembut katakan jemaat Tuhan, Immanuel.
Mari dengan iman katakan Immanuel. hadapi masalah dalam kehidupanmu, karena Allah menyertai engkau. Allah ada dalam hidup kita. Penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita. Penyertaan Allah akan menjadikan kita dapat menyelesaikan masalah kita. Immanuel. Immanuel. Amin. Immanuel. Namanya disebut serta dalam kita, namanya disebut Immanuel, 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 Immanuel. Namanya disebut oh, Immanuel. Kami percaya Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Haleluya. Mari bersyukur sekali lagi kepada Tuhan Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang menyertai kami. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau kuatkan kami, Engkau hibur. Yang susah Engkau kuatkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang sakit Engkau sembuhkan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
Jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadi kuat. Jadi kuat. Dia memberikan jalan keluar kepadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami tahu sekarang ketika kami menghadapi masalah dalam hidup kami, ada tujuan yang indah dan ada rancangan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, Engkau sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau lahir membawa damai kepada kami. Masuklah dalam kehidupan kami, hari lepas hari dalam hidup kami. Kau yang memberikan kekuatan kepada kami. Kau berikan jalan keluar kepada setiap umat-Mu yang hari-hari ini sedang menghadapi masalah dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kelepasan, memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Materaikan kebenaran firman kepada kami semua. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kemuliaan nama kembalikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari sampai kita siapkan persembahan kita yang kedua. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, saya sapa sekali buat kita semua juga yang di rumah. Saya mengumumkan kembali nanti Jumat depan Bapak Ibu Saudara tanggal 17 Desember, jangan lupa kita ada perayaan Natal di tempat ini. Ya, jadi daftarkan nama Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan kasih linknya untuk mendaftar supaya bisa sama-sama hadir di tempat ini juga. Seperti yang Bapak Ibu lihat, tempatnya terbatas. Nanti kita juga akan tayangkan di YouTube tentunya.
Tapi saya mengajak supaya buat Bapak Ibu Saudara yang tidak ada halangan, yuk kita sama-sama hadir di gereja ini untuk merayakan Natal sama-sama dengan Karayon. Amin. Jadi acaranya akan dimulai jam 6 sore. Ya, jam 6 sore kita akan mulai perayaan Natal kita. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara menyiapkan diri untuk kita sama-sama merayakan Natal. Ya. Dan terima kasih, saya juga mau menyampaikan untuk dana yang sudah Bapak Ibu Saudara tabur untuk acara Natal ini. Terima kasih untuk dana yang sudah terkumpul, Bapak Ibu bisa lihat di layar masing-masing. Ya, sudah ada 7.830 sekian dan saya percaya semua yang Bapak Ibu tabur itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya, biar doakan juga supaya perayaan Natal ada lawatan Tuhan, kita semua merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, dan kita semua akan diberkati oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi sekian pengumuman yang saya sampaikan buat kita semua. Mari saya ajak kita sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita akan selesai ibadah kita, saya ajak kita untuk berdoa, satukan hati kita. Bapak, kami datang kepada Tuhan, terima kasih kami boleh ibadah, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih buat firman, kami percaya jiwa kami disegarkan, roh kami dikuatkan. Kami percaya meninggalkan tempat ini ada sesuatu yang baru Tuhan taruh dalam hati kami. Iman kami kuat kembali, pengharapan kami teguh kembali, dan hadirat-Mu akan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersatu hati, kami mau naikkan doa-doa kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Ayo jemaat Tuhan juga yang di rumah, lepaskan berkat buat Indonesia. Katakan shalom Indonesia. Diberkatilah bangsa ini, diberkatilah tanahnya, airnya, udaranya, diberkatilah sumber daya alamnya, diberkatilah penduduknya, diberkatilah pemerintahannya. Ya, berdoa biar pemerintah yang takut akan Tuhan boleh ada atas Indonesia. Saya percaya biar pemulihan terjadi atas Indonesia, perekonomian diberkati ada atas Indonesia, lawatan Tuhan ada atas Indonesia, pertobatan ada atas bangsa ini. Saya percaya di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan akan Engkau bangkitkan generasi-generasi Yeremia, akan Engkau bangkitkan umat-umat Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang mencintai Tuhan, yang menjadi berkat dan menjadi saksi dimanapun mereka berada. Saya percaya Indonesia ada di matamu, Indonesia ada di hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya juga berkatakan kepada COVID-19, diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berkatakan mereka yang sakit, mereka yang masih dirawat, saya percaya oleh kuasa darah Tuhan, setiap yang sakit disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga bawa pemimpin rohani kami, Pastor Niko keempat wakilnya, Pastor Heron sebagai Karayon, Pastor David selaku wakilnya. Berkati hamba-hambamu, karena melalui mereka lah kami akan menerima berkat. Mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan lidah Tuhan. Terus Engkau menyertai hamba-hambamu, keluarga besarnya dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Ada kesehatan, ada kesatuan hati. Kami terus percaya urapan-Mu terus mengalir atas hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah hari ini maupun yang secara online, kami percaya penyertaan Tuhan akan kami rasakan. Kami percaya mujizat Tuhan kami akan terima. Kami percaya terobosan akan kami alami. Kami percaya hati kami akan terus bergelora dan bergairah. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan, dan kami terus berharap hanya kepada-Mu. Biar yang sakit disembuhkan hari ini, yang lemah dikuatkan hari ini, yang memerlukan terobosan mendapatkan terobosan dari Tuhan. Mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka kedua tangan-Mu, jemaat-jemaat Tuhan pulanglah. Ibadat telah selesai, tapi engkau tidak pernah pulang dengan tangan yang hampa. Berkat Tuhan senantiasa mengikuti engkau. Tangan-Mu tangan diurapi Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Urapan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang terima berkat sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, shalom.